Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أُلِك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم أما بعد. Para pendengar dan kepada kaum muslimin yang sekarang dalam rangka bulan Ramadan yang sama-sama beribadah puasa, semoga ibadah puasa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga puasa kita menjadikan kita menjadi orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat berpuasa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah bahwasanya inti dari berpuasa itu adalah untuk menjadikan hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan di hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melakukan sesuatu, ada sesuatu yang mereka lupakan. Ada sesuatu yang mereka tinggalkan, sehingga sesuatu yang mereka tinggalkan sesuatu yang merugikan kepada kita. Seperti halnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu sabdanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang kepada umatku, sabda Rasulullah, suatu zaman yang mana zaman itu umat-umatku yuhibbuna khamsan, mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara itu. Yang mana yang pertama adalah suatu saat umat Rasulullah akan yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, mencintai dunia, wa yansawna al-uqba, dan melupakan sesuatu amalan-amalan akhirat, amalan-amalan yang sehingga yang seharusnya amalan itu dipegang, yang seharusnya perbuatan-perbuatan itu yang dicari daripada dunia. Itulah yang terjadi kepada umat Muhammad, fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Orang berlomba-lomba di dalam dunia dan mereka melupakan hakikatnya dunia itu adalah hal yang sementara. Dan sesuatu yang akan mereka bawa dan yang akan mereka jadikan bekal malah mereka melupakan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak terjadi kepada sesuatu yang seperti itu. Yang kedua adalah yuhibbuna dzura wa yansawna al-qubura. Ini terjadi kepada fenomena di zaman sekarang juga. Umat manusia, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba, bermegah-megahan di dalam membangun rumah, memperindah rumah, mempercantik rumahnya dari atas, dari bawah, dan dari samping. Dari segi alat canggihnya, dari pintunya yang serba otomatis, mereka luar biasa membangun rumahnya dengan luar biasa. Tapi pada hakikatnya wa yansawnal kubura, mereka lupa bahwasanya rumah yang akan ditinggalinya, yang akan abadi adalah rumah nanti kelak setelah mati, itu kuburan. Mereka lupa kepada kuburannya, mereka lupa kepada liang lahatnya, mereka lupa kepada kuburan yang tempatnya sekecil itu, tapi mereka lupakan. Sehingga orang-orang seperti itu, sabda Rasulullah SAW, adalah termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang nanti kelaknya akan menangis kelak di kuburannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang nomor 3 adalah umat Muhammad terjadi fenomena akan datang zaman yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Umat Muhammad pada saat itu berbondong-bondong, berlomba-lomba di dalam mencari harta, berlomba-lomba mencari dunia. Mereka
bersaing-saingan untuk menjadi yang terkaya. Mereka bersaing-saingan pengen dibilang dia orang kaya, terkaya nomor satu sedunia. Padahal pada hakikatnya kekayaan itu adalah menjadikan orang tambah berat hidupnya kelak di akhirat. Melainkan adalah kekayaan dan harta yang dia miliki semakin banyak pula juga tanggung jawab yang akan dia pikul. Oleh sebab itu, salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya perbedaan orang kaya dan orang fakir dan orang miskin di dalam masuk surganya Allah itu perbandingannya selama 500 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ini suatu angka, suatu tahun yang mana itu tidak sedikit. 500 tahun, sedangkan umur kita paling lama itu 60 tahun, 70 tahun lah. Itu sudah terasa lama kita di dunia. Bagaimana kalau 500 tahun? Perbedaan orang-orang yang kaya dengan orang miskin untuk masuk surga. Di sini disebutkan oleh para ulama, perbedaan itu karena semakin banyaknya harta, semakin banyaknya dunia yang dimiliki oleh manusia, itu semakin berat pula juga yang tanggung jawab yang ia akan hadapkan atau yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 4, yuhibbunal iyalah wa yansawunal hura. Mencintai sanak familinya, mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya, mencintai istri-istrinya. Sedangkan umat tersebut melupakan bahwasanya wa yansawunal hura, melupakan sesuatu pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak, yaitu di surga. Di surga sumber kenikmatan, di surga sumber segala-gala kebahagiaan, di surga adalah sumber keindahan, yang mana diriwayatkan dalam sebuah riwayat, seorang yang masuk surga, satu orang masuk surga, itu langsung disambut dengan 70 bidadari. Wah, bisa kita bayangkan. Sedangkan satu bidadari saja dalam riwayat disebutkan, seandainya satu bidadari turun ke dunia dan dia sedang berjalan dan bajunya tersingkap dan betisnya kelihatan, niscaya matahari ini akan malu dan akan menjadi gelap. Saking cantiknya, Masya Allah. Untuk penghuni surga, satu laki-laki yang masuk surga akan disambut dengan 70 bidadari. Masya Allah. Semoga kita termasuk min ahlil jannah. Amin. Dan yang terakhir adalah para pendengar, termasuk akan terjadi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yuhibbunan nafsa wa yansawunallah, yaitu lebih memfokuskan pada dirinya, lebih memikirkan kepada kebutuhan pada dirinya, sedangkan Allah dilupakan. Dia berlomba-lomba untuk bagaimana kita mendapatkan dunia. Dia berlomba-lomba bagaimana kita ini supaya menjadi orang yang terkenal, supaya menjadi orang yang dilihat oleh orang lain, menjadi orang yang hebat. Tapi dia lupa bahwasanya itu semua tidak ada gunanya, melainkan melupakan Allah. Dia adalah suatu yang malapetaka, suatu yang melupakan, menjadikan kemudaratan kepada dirinya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang seperti ini yang lebih memilih 5 perkara dan melupakan 5 perkara, Rasulullah mengatakan, hum minni buraun, dia dariku jauh. Maksudnya nanti kelak di akhirat akan jauh denganku. Wa ana minhum bariun, dan aku dari mereka sangat jauh sekali. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana perasaan seorang hamba di saat Rasulullah sudah jauh? Bagaimana perasaan umat Rasulullah yang Rasulullah sudah merasa jauh dari orang tersebut, sehingga bisa dikatakan golongan umat tersebut menjadikan golongan umat-umat yang sulit untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sesuatu yang kita harapkan kelak di akhirat adalah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan, di tahun hari ini, menjadikan hamba-hamba Allah semakin bertakwa, menjadikan hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah kelak di akhirat, menjadikan umat-umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari saya, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat kepada pendengar semuanya. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.